Saged diwawancarai, saged Bu? Boleh. Wawancara apa? Nggih. Ini kami dari SMP Negeri 2 Panean, Magetan, Jawa Timur, Bu. Terima kasih sekali sudah diizinkan masuk di Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama. Ini sebagai pembelajaran yang luar biasa kepada kami mengenal sejarah TNI Angkatan Darat, Bu. Untuk nanti kedepannya mudah-mudahan di antara murid-murid kami juga akan meneruskan sebagai abdi negara, menjadi prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat, Bu. Seperti semboyannya Pak Prabowo, Presiden kita tercinta. Gitu, Saya tanggapan. juga mengucapkan terima kasih Pak atas kunjungan SMP Negeri 2 Panean, Magetan, Jawa Timur. Iya. Luar biasa dari Jawa Timur berkunjung ke museum kami. Saya sangat senang atas kunjungan ini, karena harapan saya itu anak-anak setelah berkunjung ke sini, rasa cinta tanah airnya, rasa rasa patriotismenya, rasa bela negaranya itu akan meningkat, ya kan? Jadi bagaimana dia akan menghadapi tantangan ke depan itu. Jadi dia harus tahu sejarah bangsa ini, bagaimana dulu para pahlawan kita itu merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta seluruh gurunya telah berkunjung ke museum kami. Mudah-mudahan kedepannya kerjasama ini berlanjut, begitu Pak. Ini dengan Ibu Saya Yanti. Kapten Yanti, Kapten selaku Yanti. Kepala Museum TNI AD Dharma Wiratama. Ya, nanti bisa saya masukkan ke YouTube, mudah-mudahan nanti dilihat oleh Bu ya, ke Kepresidenan. Soalnya kami juga berharap semoga aja Pak Presiden itu bisa hadir di SMP Negeri 2 Panean, Bu. Itu mengharap sekali. Barangkali ini viral, nanti juga berkenan masuk ke sana, melihat sekolah kami yang walaupun di gunung, tapi inilah namanya pendidikan. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan Bapak. Ya, terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum, Bu. Bisa melaporkan ini kegiatan SMP Negeri 2 Panean outing kelas, tepatnya di Museum TNI Angkatan Darat Dharma Winata, Yogyakarta. Dibantu oleh Bapak Angkatan Darat Kolonel. Sejarah berdirinya Museum TNI AD diawali pada tahun 1956. Sejarah militer Angkatan Darat merintis berdirinya Museum TNI AD. Waktu itu kita belum punya tempat, maka kami Angkatan Darat diberi tempat oleh pimpinan yang ada di Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9 di daerah Brotokusuman atau di belakang Museum Perjuangan. 1959 Museum TNI AD berdiri. 59 sampai 63 museum hanya digunakan untuk mengumpulkan benda koleksi. Apa itu koleksi? Benda yang memiliki sejarah, benda yang memiliki histori, benda yang memiliki harga yang pernah digunakan oleh para pejuang dalam merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. 1964 museum dibuka untuk umum. Berjalannya waktu lagi dipindah lagi pada tahun 1968 di bekas rumah dinas Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sekarang menjadi Museum Jenderal Besar Sudirman. Setelah lagi setelah 68 dipindah lagi di tahun 1982, yaitu di bekas markas Korem kedua Pamungkas Yogyakarta, yaitu sekarang ini, dan diresmikan pada tanggal 30 Agustus 1982 oleh Bapak Kasat, yaitu Jenderal TNI Poniman, menjadi namanya berubah Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama. Itu sekilas berdirinya Museum TNI AD. Sekarang sejarah berdirinya gedung museum atau gedung dibangun pada tahun 1904.
Jadi sudah berusia 121 tahun. Dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Digunakan sebagai perumahan pejabat administrator perkebunan Belanda wilayah Jawa Tengah Yogyakarta. Setelah Belanda menjajah Indonesia, dijajah oleh lagi sama Jepang. 1942 gedung dikuasai sama Jepang. Digunakan untuk Shodokan Kuchi, itu bahasa Jepang. Bahasa Indonesianya namanya Residen Istimewa. Tempat berkumpulnya para petinggi tentara Jepang di sini dulu 1942. Bukti bahwasanya pernah dikuasai Jepang. Nanti setelah berkunjung di dalam museum, di belakang museum ada ruangan bawah tanah. Semuanya wajib masuk ke dalam, biar ada kenangan masuk ke dalam ruang bawah tanah peninggalan Jepang. Namanya bunker. Itu nanti semuanya masuk setelah berkunjung. Setelah itu di tahun 1945 sampai 48 gedung menjadi markas besar tentara atau MBT. Sebelum TNI disebut dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Panglimanya siapa? Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sama kepala stafnya yaitu Letnan Jenderal Budi Suwarjo. Jadi lebih gampangnya gedung museum ini dulu namanya Pak Sudirman waktu menjabat Panglima TKR. Berjalannya waktu lagi, gedung menjadi markas Korea di tahun 1962 sampai 1980. 1965 menjadi saksi bisu keganasan PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia. Dengan menculik dua pahlawan revolusi dari Yogyakarta, yaitu Brigjen Anwarta Kartanso dan Kolonel Anwarta Sugiono. Beliau berkantor di sini. Bapak Sugiono diculik di ruang kerjanya. Nanti lebih jelasnya diterangkan sama pemandu yang berbeda. Untuk koleksi yang terdapat di museum kami sebanyak 4.296 koleksi, terdiri dari senjata dan non senjata. Senjata sebanyak 1.220 dan sisanya non senjata. Untuk tata koleksi pameran, nanti masuk ke dalam museum ada ruang pengantar. Sebelah kanan ruang kerja Pak Sudirman, sebelah kiri ruang kerja Pak Urip Sumoharjo. Diorama pembentukan negara dan tentara, 8 paragraf. Apa itu paragraf? Pertempuran besar yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Koleksi weapon book, multimedia, terus di lorong pasar pemberontakan yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Ruang gambar atau seragam negara, peran TNI dalam negeri maupun luar negeri, terus keluar masuk bantuan selesai. Itu dari saya. Setelah ini yang kelas per kelas saja ya. Kelas A semuanya berdiri. Kelas A berdiri ke belakang, nanti baris 2 banjar langsung masuk ke museum didampingi sama pendamping. Per kelas saja, nanti setelah 2 menit baru kelas B. Ya, silakan masuk ke dalam museum didampingi sama guru. Jenderal bintang 4 itu beliau mantan peta itu pembela tanah air, mantan tentaranya Jepang. Sedangkan Pak Urip Sumoharjo, sini ruangannya nanti bisa dilihat, beliau diangkat menjadi kepala staf TKR. Kalau sekarang itu dikenal sebagai Kasat, ya. Beliau yang membangun TKR, yang membuat TKR. Tujuannya adalah waktu kita merdeka, membangun sebuah negara. Kita kan sudah merdeka, mau bangun Indonesia. Salah satu syarat berdirinya sebuah negara harus memiliki tentara atau militer. Kalau tidak ada tentara atau militer, negara tidak bisa berdiri. Itu ya. Beliau mantan dari Kenil. Kenil itu apa? Tentaranya Belanda. Jadi Pak Sudirman mantan peta, kalau Pak Urip mantannya Kenil. Dan beliau juga mempunyai ungkapan aneh negara zonder tentara. Apa itu Bu? Aneh negara zonder bahasa Belanda artinya tanpa tentara atau tanpa militer. Aneh negara zonder tentara. Aneh negara tanpa tentara. Itu dia. Jadi sekarang bisa masuk yang sebelah ini ya. Nah, ini masuk rumah Pak Urip, yang ke sini masuk rumah Pak Sudirman. Nanti gantian. Nah, gantian. Nah, masuk. Itu Pak Urip. Nah, Urip. Replikanya foto. Ini Pak Urip. Siapa nanti besok jadi tentara? Enggak, tentara ya. Saya tanya dulu, kenapa kok motivasimu pengen jadi tentara? Ya, karena pengen
kebanggaan. Iya, banggaan orang tua ya, Pak, ya. Oke, bagus-bagus. Semoga nanti cita-citamu terlaksana, tercapai sesuai dengan harapan dan doa dari orang tuamu. Amin. 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 Ini pintunya hidrolik. Jangan digaris ini. Kalau masuk terus, ini pintunya nutup sendiri. Langsung sebelah kanan kiri bisi. Pintunya nutup sendiri. Bentar, beri jalan, saya mau masuk. Beri jalan dulu. Pak Sigit mau buat video edukasi. Bentar. Itu Pak Ria Misat, Pak Kasyat, Pak Indra Tosa, Pak ini. Cindra Joko Santoso. Ini Bapak Jenderal Sudirman ini ya. Bapak Sudirman tuh ya. Kayaknya Pak Sudirman. Pak Jerman santai di sana. Semoga leluhur ini Pak Sudirman menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Besar sekali perjuangan Jenderal Sudirman ini kepada negara Indonesia ini. Wahai Pak Sudirman, jasamu luar biasa Pak Sudirman. Kan Masuk ke dalam itu ada pemandu juga, silakan. saya tak izin masuk Bapak. Bawa kamera nggak apa-apa ya Pak? Bawa boleh monggo. Izin Ibu. Yang ini yang kelompok mereka nanti tolong bergabung ya di dalam. Tentara-tentara, calon tentara, prajurit kebanggaan Indonesia, Garuda. Ya, Garuda Lawu. Garuda Jawa Timur. Ya, ini masih kecil ini. Nanti terlaksana jadi prajurit angkatan darat dari timur Lawu, dari Lawu. Ini senjata yang pernah digunakan oleh bapak-bapak pejuang Republik Indonesia. Masuk ke dalam lorong TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nih, pejuang TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang turut mempertahankan NKRI sehingga NKRI dapat berdaulat menjadi negara yang besar dan negara yang punya dikdaya. Ini selain senjata ini juga ada yang namanya bambu rucing. Dari penjajahan dulu itu dilawan oleh yang namanya bambu rucing. Prajurit ini dulunya sangat berani. Ya, tidak hanya menggunakan senjata, tapi menggunakan bambu rucing pun berani dalam membela ketahanan NKRI. Monggo Pak Basuki masuk. Nah, ini namanya senapan serangan udara, digunakan oleh pasukan TKR dalam Pelagan Ambarawa pada bulan Desember tahun 1945. Ini dibuat ini, bisa pelurunya 250 per butir. Replikanya ini, pedangnya ada pedang Damaskus namanya itu kayaknya.
ada senapan Mosher Card. Dan ada ini juga siswa-siswi kami dipandu oleh ibu-ibu Kowat pasukan tentara wanita Angkatan Darat. Kowat NKRI. Ini replikanya. Juga ada samurai mungkin asalnya dari Jepang ya, dari Jepang yang direbut oleh pahlawan-pahlawan kita. Ini senjata yang digunakan baik itu hasil merampas dari penjajah Jepang maupun penjajah Belanda waktu dulu. Lanjut, kita masuki lorong berikutnya. Ini juga ada namanya pedang yang pernah digunakan oleh seorang pejuang Republik Indonesia dalam Palagan Bali. Ya, pedang apa ini namanya, musafir. Ini juga ada keris ya, ini namanya keris bersarung dan berbendera DPR yang digunakan pejuang Bali dalam melawan Belanda pada Palagan Bali tanggal 20 November tahun 1946. Luar biasa sekali. Dengan Bu siapa ini? Aulia ya. Kowat pasukan bukan sipilnya. Ya, sipilnya Angkatan Darat. Ini terkenal dengan hutan Margarana. Iya. Sampai pilih darah warisan. Iya. Margarana itu jadi di desa Margarana. Iya. Lanjut. Yuk kita menelusuri ini Letkol Letnan Kolonel Gusti Ngurah Rai. Ini memang dari Bali, pejuang Bali tadi. Kita masuk, ini senjatanya masih senjata juga makan. Ini kita masuk ke dalam lorong lagi. Ini pejuang dari Makassar dengan Bapak apa nih? Bapak sinten namanya pun Margo. Ya. Ya, prajurit Angkatan Darat Yogyakarta ya. Dari Magetan ya, Pak? Dari Magetan ini Bapak ini. Mudah-mudahan nanti siswa-siswa kami baik nanti ada yang putra maupun putri, kalau laki-laki menjadi pasukan Angkatan Darat, kalau perempuan nanti jadi Kowat ya, Komando Angkatan Darat ya, bisa jadi penerus tentara. Jaga kesehatan iya. sama fisik. Dah, iya, itu kuncinya untuk menjadi tentara ya Pak ya. Semoga ini kan anak-anak masih merintis dari bakalnya, cikalnya untuk jadi tentara-tentara di nanti ke depannya ya Pak. Terima kasih Bapak Margo. Lanjut. Ini film perjuangan yang sangat luar biasa. Ini punya perjuangan namanya pejuang kita itu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sebagai putra-putri pengisi kemerdekaan harusnya bangga kepada pejuang kita, harus menjadikan negara ini menjadi negara yang kuat dikdaya, menjadi negara yang bersatu, mempunyai kebudayaan, mempunyai karakter yang selalu gotong royong, sopan santun dan lain sebagainya. Lanjut. Amit, saya melintas. Ini ada yang lewat. Melintas. Ini operasi penumpasan terhadap pemberontakan di Indonesia. Ini sudah dimapkan ya, ada map dari Sabang sampai Merauke, dan namanya itu GOM 9 ya. Saat ini juga dipandu oleh sipil Angkatan Darat, bapaknya yang memberikan edukasi kepada putri-putri kami.
Kemudian dengan Bapak kemudian pulang ke Supartiono. Manado, mendirikan Perjuangan Rakyat Semesta. Memberontak, untungnya dia ditangkap, hanya dipecat, tidak dihukum mati. Itu kan ditembak mati. Ini dicoba hormat bendera merah putih. Baru 5 menit sudah mau jatuh, miring kan? Sudah miring-miring itu. Ini padahal ini pemimpin pemberontak. Operasi berikutnya ini juga ada sejarah operasi Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, yang alun Jogja itu. alun-alun Jogja ya. Ya, ini berapa ini Indonesia baik dari bawah ini kumpul Bung Karno pidato, kita akan kirim manusia-manusia ini ke Papua. Iya. Nih, kita harus pesawatnya saja harus didorong dulu. Nah, bisa otomatis nyala ini, didorong dulu pesawatnya. Ya, ini Pak Presiden ya, Pak Presiden Bambang Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya ini pernah jadi dalam putra petani petani. iya yang bisa menjadi presiden ini ya Mari, selanjutnya sana. sangat luar biasa. Yuk. Itu Sumarno, tokoh Pak Sumarno pejuang ya. tokoh pejuang. Ya. Ini memang bisa. Bisa. Ini panji-panji di waktu dulu, panji-panji perjuangan dari tentara rakyat TKR, tentara keamanan rakyat, bendera panji-panji yang mempunyai sejarah perjuangan. Panji-panji kesatuan dan tanda pangkat TNI Angkatan Darat periode dari tahun 1947 sampai 1993. Ini sedangkan ini baju dinas Angkatan Darat. Ini tanda kepangkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tertinggi, jenderal. Kita lanjut perjalanan edukasi kita hari ini. Ini pada piagam dan tanda jasa TNI Angkatan Darat prajurit Sabta Marga, hidup dan mati membela Pancasila, Jenderal Ahmad Yani. Ini tanda-tanda pangkat yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat. Koleksi pahlawan revolusi. Baju dinas juga ada informasi tentang G30S pahlawan revolusi dari Bapak pahlawan kita Maijen S. Parman, Maijen Suprapto, Maijen MT Harjono, Letu Pierre Andreas Tendian, Kolonel Katamso Damaku Sumo, Letjen Ahmad Yani, Letkol Sugiarto, Brigjen Suto Tojo Siswomi Harjo, Brigadir Polisi Satswit Tubun, dan Brigjen DI Panjaitan. Ini adalah pahlawan-pahlawan revolusi perjuangan kita ya, perjuangan yang telah ditinggalkan kepada kita sebagai penerus NKRI. Makanya kita NKRI harus dijaga karena ini adalah arwah
dari para pejuang-pejuang yang diwariskan kepada kita. Adapun Brigjen Katamso Damakusumo ini ada profilnya. Ini lahir pada 5 Februari tahun 1923. Letkol Sugiyono Mangunwiyoto lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1926. Ini adalah alat-alat peran TNI ini. Peran TNI masa kini itu sudah berbaur pada masyarakat. Dari program-programnya sangat menyentuh masyarakat. Kita sangat bangga kepada TNI Republik Indonesia yang telah membantu masyarakat Indonesia dalam apapun, baik bantuan kemanusiaan, bantuan sosial maupun bantuan bencana, itu selalu hadir kepada masyarakat yang memberikan seluruh jiwa raganya untuk kemakmuran, untuk Indonesia, untuk negara kita. Oke, ini peran TNI. Memorial pahlawan Letkol Slamet Riyadi, yang ini sering dipakai oleh jalan-jalan di kota atau jalan-jalan di kabupaten maupun itu. Letkol Slamet Riyadi ini adalah pahlawan juga, pahlawan ya, pahlawan bangsa. Iya. Ini kita lanjut ke sini, namanya masuk di ada bendera pusaka yang masih lama, ini sangat bersejarah ini, yang budaya itu kan ditaruh di etalase yang besar. Pasukan TNI pada OPD, Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia, pasukan PBB. Mencintai orang luar, banyak orang boleh main gamelan, orang boleh bisa budaya kita. Setidaknya kita jangan sampai kalah. Cintailah budaya kita. Kenapa? Identitas suatu bangsa adalah budaya. Sama halnya histori atau sejarah. Makanya apa? Wisata ke museum supaya apa? Mengenal perjuangan para pendahulu kita. Dengan mengenal, otomatis kita apa? Tumbuhlah rasa cinta kita kepada tanah air. Kenapa? Karena kita bisa menghargai jasa para pahlawan. Ceritanya di mana? Ya salah satunya di museum. Oh, mbah-mbah dulu tuh waktu pertempuran di Surabaya itu sampai 6.000 jiwa gugur melayang mempertahankan kemerdekaan. Kan dari situ. Nggak akan kita tahu kalau nggak kita cari. Seperti itu. Sama. Sini kita mengenalkan budaya ke negara luar. Jangan sampai kita sendiri nggak cinta sama budaya kita sendiri. Karena itu identitas bangsa. Sama halnya sejarah. Seperti itu. Nah, kalau kita mengabaikan sejarah, efeknya bukan pada kita, tapi pada siapa? Anak cucu kita. Kenapa bisa seperti itu? Akan hilang arah. Kenapa? Karena cerita perjuangan para pendahulu sudah hilang, sudah nggak tahu karena kita mengabaikan. Nah, karena nggak tahu, penjajahan tanpa menggunakan senjata, tanpa perang, apa? Salah satunya membelokkan kisah cerita perjuangannya. Jadi membelokkan narasi sejarahnya. Otomatis hilang arah. Kalau udah hilang arah, tidak akan tumbuh rasa cinta. Contohnya apa? Di zaman sekarang. Contohnya apa? Di medsos. Kabur aja dulu ke luar negeri. Kenapa? Karena rasa cintanya salah satu ini udah mulai itu seperti itu. Jadi harapannya cintailah Indonesia. Supaya apa? Biar statementnya Bung Karno, never leave history. Jangan sekali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang senantiasa menghargai jasa para pahlawan. Jadi kita kalau mengheningkan cipta, mulai kita tahu, oh para pendahulu perjuangannya seperti ini. Untuk sampai merdeka seperti sekarang ini itu rupanya enggak murah. Sampai apa? Sampai mengorbankan nyawanya. Negeri kita itu unik, silakan dicari. Negeri kita itu unik. Kenapa? Karena merdekanya penuh dengan apa?
tumpukan jasa darah mengalir. Di Malaysia merdekanya dikasih sama Inggris, di negara Australia dikasih, di negara kita sampai harus bertempur sampai 8 palagan tadi yang di depan sudah diterangkan. Itu untuk apa? Demi apa? Demi memikirkan kita supaya kita kondisinya bisa merdeka seperti sekarang ini. Nah, jauh mbah-mbahnya kita sudah memikirkan kita. Selayaknya kita melestarikan. Dengan apa? Salah satunya dengan cerita-cerita sejarahnya kita sampaikan, kita tularkan kembali ke anak cucu, ke rekan-rekan semua. Kita kampanyekan. Supaya apa? Generasi berikutnya tidak hilang. Probotoh. Mortil, ini mortil. Tuh. Ya. Terima kasih atas kunjungan Anda di Museum TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama Yogyakarta. Di sini kami SMP Negeri 2 Panean sangat bangga sekali bisa belajar terhadap sejarah-sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan. Ternyata pahlawan-pahlawan ini rela ya berkorban jiwa, raga dan nyawa sekalipun untuk perjuangan Indonesia supaya merdeka. Seperti halnya yang sudah kami liput dalam video edukasi dan serta pemaparan dari bapak-bapak TNI serta ibu-ibu dari TNI Angkatan Darat yang sangat luar biasa memberikan pengarahan, motivasi terhadap calon-calon penerus bangsa kami. Ini calon-calon penerus bangsa kami yang nantinya menjadi pejuang-pejuang modern ya, ini nanti yang mengisi kemerdekaan untuk menjadi Indonesia lebih maju. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu TNI Angkatan Darat luar biasa, NKRI harga mati, Indonesia luar biasa.